Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan kajian kita tentang menjadi jiwa ilahi. Tetaplah di dalam keheningan, terberkatilah semua jiwa. Saya dengan sepenuh hati melimpahkan energi kasih yang murni dan cahaya kesadaran yang membantu setiap jiwa untuk bertumbuh, mencapai kesempurnaan sesuai dengan rancangan agungnya. Berbahagialah dan damailah semuanya. Kali ini saya hendak mewadarkan atau membahas tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sejauh mengacu kepada pengalaman otentik kita di dalam keheningan, kita mengerti bahwa sejatinya Tuhan adalah kekosongan absolut yang menjadi sumber dari segala yang ada, yang meliputi seluruh keberadaan. Tuhan adalah keberadaan yang tanpa batas, tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita hanya mengerti tentang Tuhan sejauh apa yang tersingkap di dalam keheningan kita. Lalu kita juga mengerti bahwa Tuhan yang nyata bisa ditemukan di dalam diri sebagai diri sejati atau Roh Kudus yang bersemayam di pusat hati. Berangkat dari pengertian inilah kita bisa mengerti apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Pada tataran mikrokosmos, mengacu pada keberadaan diri kita sebagai manusia, kehendak Tuhan sesungguhnya adalah apapun yang dituntunkan, diarahkan, dibimbingkan oleh sang diri sejati. Tuhan selalu berkehendak yang selaras bagi kita, berkehendak menyelamatkan kita, berkehendak agar kita hidup untuk menuntaskan evolusi jiwa menuju kesempurnaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, maka kita hanya bisa mengerti tentang kehendak Tuhan ini jika kita masuk kepada keheningan pikiran terhubung kepada rasa sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada lingkup makrokosmos, kehendak Tuhan itu sesungguhnya juga adalah rancangan agung atau grand design bagi setiap diri. Karena sejatinya Tuhan mengasihi setiap manusia, berkehendak manusia mencapai kesempurnaannya, maka bagi setiap diri yang telah berjalan melangkah dan menciptakan pola karma tertentu, ada rancangan-rancangan agung kehidupan yang cocok baginya, mengejawantah sebagai alur kehidupan di bumi ini. Rancangan agung ini, jika diikuti, pasti membawa jiwa manusia terus berevolusi untuk mencapai kesempurnaan jiwanya. Jadi, sirnakan segala ilusi tentang kehendak Tuhan yang destruktif. Nanti kita akan mengerti setelah saya membabarkan bagaimana nyatanya kehendak Tuhan dalam skala makrokosmos. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kekosongan yang absolut, keberadaan yang tanpa batas, mengejawantah sebagai jagat raya ini beserta segala isinya, sekaligus juga sebagai hukum-hukum jagat raya
atau the law of universe. Jadi kehendak Tuhan senyatanya adalah the law of universe itu. Termasuk di dalamnya adalah hukum sebab akibat atau kausalitas, hukum tarik menarik, hukum keselarasan vibrasi dan seterusnya. Kehendak Tuhan mengejawantah sebagai matematika semesta yang pasti, yang akurat, presisi. Ketetapan Tuhan sesungguhnya juga hal yang sama. Hukum-hukum jagat raya itulah yang sebetulnya merupakan ketetapan Tuhan. Nah, semua yang terjadi di jagat raya ini, semua yang terjadi pada diri manusia adalah hasil dari satu input yang dimasukkan kepada mesin matematika semesta. Jika Anda menciptakan satu sebab tertentu, maka pasti ada akibatnya. Ini bisa terjadi pada lingkup diri secara individu, secara sosial, maupun pada konteks kesemestaan. Apa yang terjadi di semesta ini adalah hasil dari rangkaian sebab akibat, hasil dari sebuah agregasi berbagai variabel yang kemudian memunculkan satu output atau satu keluaran yang disebut sebagai hasil. Jadi, ditarik kepada isu yang lebih praktis. Jika seseorang sakit, jangan langsung bilang itu sebagai kehendak Tuhan, seolah-olah Tuhan itu menghendaki Anda sakit. Bukan begitu. Sakit itu adalah hasil dari pilihan hidup yang Anda jalani, hasil dari laku Anda, hasil dari bagaimana Anda memasukkan nutrisi ke dalam tubuh, atau malah Anda memasukkan racun ke dalam tubuh. Itu adalah satu output dari input berbagai variabel yang kompleks. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana Anda mengelola pikiran Anda sendiri. Jadi sakit itu sebetulnya adalah ciptaan Anda sendiri. Ciptaan yang kemudian mengejawantah menjadi sesuatu mengikuti hukum-hukum semesta yang adil, akurat, presisi. Jadi sakit itu adalah bagian dari satu seni probabilitas kosmik. Bukan sesuatu yang diharuskan sejak dahulu kala, tidak bisa Anda hindari, bukan begitu. Apakah seseorang bisa bebas dari sakit? Bisa. Penuhi semua variabel yang memang itu menentukan kesehatan paripurna. Penuhi semua prakondisi untuk sehat paripurna, maka Anda pasti sehat. Jika Anda terus-menerus menjaga tubuh Anda, selalu hidup di dalam kesukacitaan, keheningan yang sejati, yang membuat antibodi di dalam diri Anda bisa bekerja secara paripurna. Anda memasukkan hanya nutrisi yang tepat dengan tubuh Anda. Anda hidup selaras dengan hukum-hukum semesta tentang bagaimana keselarasan tubuh ini dengan alam ini terjadi. Ya, Anda pasti sehat. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi itu begitu saja. Semuanya mengikuti sebuah rumus matematika semesta. Maka saudara dan saudari yang saya kasihi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah hasil dari kerja kita sendiri. Dan itu bisa terjadi karena kita punya free will. Kehendak Tuhan itu mengejawantah menjadi hasil tertentu mengikuti rumus semesta karena kita punya free will, dan dengan free will itu kita memilih input dan variabel-variabel tertentu juga. Ini tentu sangat mudah dimengerti. Jadi jangan terjebak ilusi seolah Tuhan adalah satu sosok yang bisa semena-mena atau seenaknya membuat sebuah keputusan. Sejatinya Tuhan yang Maha Pengasih selalu menghendaki Anda ada dalam keselamatan, kesehatan, keberlimpahan, keselarasan.
Tetapi mengapa ada manusia yang tidak bisa mencapai keadaan itu? Itulah akibat free will. Manusia yang seperti itu memilih untuk begitu. Dia memilih melakukan hal-hal tertentu yang menjadi variabel dari ketidaksehatan, ketidakberlimpahan, dan seterusnya. Apapun yang Anda terima hari ini adalah hasil dari pilihan Anda, akumulasi dari bagaimana Anda menggunakan free will Anda. Lalu apakah masa depan itu? Masa depan adalah hasil dari bagaimana kita menggunakan free will kita pada saat ini. Bisakah kita memastikan masa depan yang baik? Tentu saja bisa. Bisakah kita memastikan masa depan yang selaras dengan rancangan agung? Tentu saja bisa. Pilihlah untuk hidup sesuai dengan tuntunan diri sejati Anda. Buat keputusan yang dilandasi kebijaksanaan ilahi. Semua pasti selaras. Renungkan dan tumbuhlah kesadaran murni. Terima kasih. Rahayu, rahayu.